Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan karya ilmiah yang sudah kami buat berjudul Kepedulian Peserta Didik Terhadap Kebersihan Kelas dan Keefektivitasannya dalam Belajar di 11 IPS 2 SMA Negeri 41. Ini ada bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang masalah. Kesadaran akan kepedulian adalah suatu keadaan ketika seorang merasa mengetahui dan mengerti bagaimana menunjukkan sikap peduli. Sikap peduli dapat terlihat dalam bentuk kasih sayang, empati, menolong orang lain, dan perhatian terhadap orang lain, maupun kondisi sosial lingkungan sekitar. Peduli merupakan salah satu karakter yang perlu dimiliki oleh siswa karena peduli merupakan karakteristik manusia, warga masyarakat, dan warga negara yang baik. Jika siswa memiliki sikap peduli, maka akan tercipta hubungan yang harmonis antara siswa dengan orang lain, dan melatih pribadi siswa agar memiliki sifat peduli baik sama manusia maupun lingkungan. Kelas yang bersih, rapi, indah, dan segar merupakan salah satu dari bagian penting dalam pendidikan untuk menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan kondusif. Perumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. 1. Apakah kepedulian berpengaruh terhadap keefektivitasan dalam belajar? 2. Apakah peserta didik berpengaruh terhadap keefektivitasan dalam belajar? 3. Apakah kebersihan berpengaruh terhadap keefektivitasan dalam belajar? 1.3 Tujuan masalah. Tujuan penelitian adalah sasaran yang ingin dicapai oleh penulis. Adapun tujuan penelitiannya adalah 1. Untuk mengetahui pengetahuan kepedulian terhadap keefektivitasan dalam belajar. 2. Untuk mengetahui pengaruh peserta didik terhadap keefektivitasan dalam belajar. 3. Untuk mengetahui pengaruh kebersihan terhadap keefektivitasan dalam belajar. 1.4 Manfaat masalah. Adapun manfaat masalah yang dilakukan oleh penulis 1. Mengetahui masalah dan menjadi serta mencari solusinya. 2. Peserta didik dapat menjadikan evaluasi diri untuk memperbaiki pengalaman setelah peduli terhadap lingkungan kelas. 3. Untuk meningkatkan kesadaran dalam menjaga kebersihan kelas. Di sini juga ada bab 2, angka teoritis dan pengembangan hipotesis. 2.1 Kerangka teoritis. Bagian kerangka teoritis ini memperhatikan pengertian konseptual dan setiap variabel penelitian dan dasar teori agar dapat memecahkan masalah penelitian. Berdasarkan pemecahan masalah penelitian terdapat 3 variabel independen, yaitu kepedulian, peserta didik, dan kebersihan. Serta 1 variabel independen yaitu efektivitas dalam belajar. 2.1 efektivitas dalam belajar menurut Yusuf tadi Masor pada 2004 Efektivitas dalam belajar adalah kita melaksanakan belajar yang bermanfaat dan bertujuan bagi peserta para peserta didik melalui prosedur pembelajaran yang tepat. Biasa melalui bahasan tentang definisi efektivitas dengan menyatakan bahwa efektivitas dalam belajar seringkali diukur dengan tercapainya tujuan pembelajaran. 2.2 Kepedulian merupakan salah satu bentuk tindakan nyata yang dilakukan oleh masyarakat dalam merespon suatu permasalahan. Dalam Undang-Undang Sosial Bahasa Indonesia, kepedulian juga merupakan partisipasi, yakni keikutsertaan. Kepedulian sosial merupakan sebuah sikap berhubungan dengan manusia pada umumnya, sebuah empati bagi setiap anggota manusia untuk membantu orang lain atau sesama. Terus ada 2.3 peserta didik menurut Sudarwan Damim 2010 merupakan peserta didik merupakan sumber utama dan terpenting dalam proses pendidikan formal. Peserta didik bisa belajar dan berdiri sebaiknya guru tidak bisa mengajar tanpa adanya peserta didik. Oleh karena itu, kehadiran peserta didik menjadi keniscayaan dalam proses pendidikan formal atau pendidikan yang dilembagakan yang menuntut interaksi antara pendidik dan peserta didik. Di samping itu, Kementerian 2004 menjelaskan bahwa peserta didik merupakan salah satu komponen dalam pengajaran di samping faktor guru, tujuan, dan metode pengajaran. Sedangkan Samsung 2007 menjelaskan bahwa peserta didik merupakan orang yang dikembangkan. 2.1.4 Kebersihan. Kebersihan adalah lingkungan yang bersih dari kotoran air dan sampah. Terdapat Ciamis nomor 10 tahun 2012 tentang ketertiban, kebersihan, dan keindahan. Menurut Arifin Halbiana 2012 5,1 kebersihan merupakan suatu keadaan yang dapat bersih, sehat, dan indah. Lingkungan yang bersih merupakan hak dasar setiap manusia dalam memperoleh kesehatan dalam kehidupannya. Segala sesuatu yang terjadi di lingkungan akan berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain. Dalam menjaga lingkungan yang bersih, perlu kesadaran diri kita sebagai makhluk yang memiliki pikiran.
dari penelitian terdahulu. Ini ada tabel 2021 penelitian terdahulu. Judul tingkat kompetensi lingkungan soal 5 diri. Sebenarnya ada tapi medium 2016. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa sesuai dengan tema peduli mempunyai kriteria peduli terhadap lingkungan sekitar. Sekolah 2.3 model penelitian berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang telah dilakukan, maka dapat digambarkan model penelitian seluruh. Sini ada aktivitas dalam belajar, ada kepedulian satu, peserta didik S2, terus konversi 3. Terus di sini itu ada 2004 pengembangan hipotesis S1 terdapat pengaruh antara kepedulian terhadap aktivitas dalam belajar, kedua terdapat pengaruh antara peserta didik terhadap aktivitas dalam belajar, ketiga terdapat pengaruh antara kebersihan dan aktivitas dalam belajar. Tiga penelitian. Satu bentuk penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif melalui fungsional yang sebenarnya di kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 41 Jakarta Utara. Menurut Wigiono 2018, data kuantitatif merupakan beragam penelitian yang berdasarkan positivistik data konkret. Data penelitian berupa angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji perhitungan berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan. 3.2 Objek penelitian. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 11 IPS 2 SMA Negeri Jakarta Utara. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dalam bentuk Google Form yang disebarkan kepada peserta didik kelas 11 IPS 2 SMA Negeri Jakarta Utara. 3.3 Identifikasi variabel. Menurut Wigiono 2012, variabel dependen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen, yaitu efektivitas dalam belajar. Identifikasi definisi operasional dan pengukuran variabel. 3.4 definisi variabel. Suatu konsep yang digambarkan dalam definisi konsep tidak dapat diobservasi dan dijalani, tidak dapat diukur di lapangan. Suatu konsep harus didefinisikan secara operasional agar dapat diobservasi atau diukur. Definisi operasional variabel meliputi indikator variabel yang memungkinkan penelitian ini untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan variabel kepedulian, S1 peserta didik, S2 dan kebersihan S2. Efektivitas dalam belajar. Definisi variabel yang akan diteliti adalah sebagai berikut. A. Kepedulian S1. Kepedulian merupakan sebuah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan, atau kondisi yang terjadi di sekitar. B. Peserta didik S2. Peserta didik merupakan anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Kebersihan S3. Kebersihan adalah upaya manusia untuk memelihara lingkungannya dari berbagai sampah dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sehat dan nyaman. Efektivitas dalam belajar. Efektivitas dalam belajar merupakan sebagai tolak ukur kebersihan dari sebuah proses pembelajaran antara siswa dengan siswa atau siswa dengan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. 3.4 indikator variabel dan skala pengukuran variabel. Skala yang digunakan pada penelitian ini untuk pengukuran variabel adalah skala Likert. Skala Likert dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Sugiono 2008 Hal yang digunakan untuk menghasilkan respon pada skala tersebut yaitu butir-butir pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner. Skala Likert yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skala 5 poin sebagai berikut. Skala 1 sangat setuju, skala 2 setuju, skala 3 kurang setuju, skala 4 tidak setuju, skala 5 sangat tidak setuju. 3.5 Teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi perangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis pada responden peserta didik kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 41 Jakarta pada tanggal 1 Februari 2003 sampai 11 Februari 2003 pada hari Kamis pukul 5.14 melalui grup WhatsApp. 3.6 Teknik pengambilan sampel. Penelitian ini menggunakan sampel untuk mewakili populasi. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tertentu. Sugiono 2008 Populasi yang menulis digunakan
Populasi yang menulis gunakan pada penelitian ini ialah kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 1 Jakarta Utara. 3.7 teknik penentuan sampel. Penulis merencanakan untuk mengambil sampel di kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 1 Jakarta Utara. Banyak 26 responden. 3.8 metode analisis data. Metode analisis data pada penelitian ini terdiri dari benar melalui Google yang sudah disediakan jawabannya. Sehingga responden hanya perlu memilih dan menjawab secara langsung yang digunakan untuk mengolah dan menguji data pada penelitian ini. 3.9 kemudian untuk mengetahui terdapat pengaruh antara variabel independen yaitu kepedulian statistik dan kemudian terhadap variabel independen yaitu efektivitas dalam belajar. Maka perlu dilakukan pengujian hipotesis terhadap variabel tersebut. yang terdiri dari evaluasi responden berdasarkan kelas dan tanggapan tabel 4.1 responden berdasarkan kelas 1 kelas 1 presentasi 100%. Kalau masih di sana responden berdasarkan kelas yang dilakukan di atas bahwa kelas 11 yang menjawab responden hanya 3 responden yang menjawab. Dari 36 peserta kelas 11 IPS 2 presentasi 10%. 4.2 hasil pendataan responden apakah pembersihan kelas berpengaruh dalam efektivitas dan dalam belajar. Pengaruh pembersihan berdasarkan gambaran 4.1 pada diagram lingkaran yang telah dijelaskan di atas bahwa dari 3 responden terdapat 25 responden dengan presentasi 75,8% yang sangat setuju dan 8 responden dengan presentasi 24,2% yang setuju dengan berdasarkan lapangan disimpulkan bahwa lebih banyak responden sangat setuju terhadap pengaruh pembersihan kelas dalam presentasi belajar dibandingkan dengan lebih setuju terhadap pengaruh pembersihan dalam efektivitas belajar. Nah, di sini ada diagram 4.2. Pertanyaannya, apakah teman-teman merasa risih dan terganggu melihat sampel diserahkan di kelas? Berdasarkan gambar 4.2 pada diagram lingkaran yang telah disebutkan di atas bahwa dari 33 responden terdapat 17 responden dengan persentase 51,5% yang sangat setuju dan 14 responden dengan persentase 42,4% yang setuju dengan pernyataan tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 2 responden sebagian lagi yaitu terdapat 1 responden yang tidak setuju dengan persentase 3% dan 1 responden yang sangat tidak setuju dengan persentase 3%. Selanjutnya pertanyaan gambar 4.3, apakah wajib membayar sanksi bagi siswa yang tidak melaksanakan kuliah kelas? Berdasarkan gambar 4.3 pada diagram lingkaran yang telah disebutkan di atas bahwa dari 33 responden terdapat 17 responden dengan persentase 51,5% yang sangat setuju dan 12 responden dengan persentase 36,4% yang sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 4 responden lainnya yaitu terdapat 3 responden kurang setuju dengan pernyataan tersebut dengan persentase 9,1% dan 1 responden yang sangat tidak setuju dengan persentase 3%. Dan gambar 4.4, apakah penting menjaga kebersihan kelas? Dari 33 responden terdapat 26 responden dengan persentase 8,8% yang sangat setuju dan 7% dengan persentase 21,2% yang sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lebih banyak responden sangat setuju terhadap pentingnya menjaga kebersihan kelas dibanding dengan persentase setuju terhadap pentingnya menjaga kebersihan kelas. Dan terakhir gambar 4.5, apakah lingkungan kelas teman-teman sudah terjaga kebersihannya? Dari 33 responden terdapat 15 responden dengan persentase 45,5% yang kurang setuju dan 12 responden dengan persentase 36,4% yang setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 6 responden lainnya yaitu terdapat 4 responden dengan persentase 12,5% yang sangat setuju dan 2 responden lainnya dengan 2 responden lainnya dengan persentase 6,1%. Ini satu kesimpulan kebersihan adalah dilihat dari foto termasuk diantaranya adalah dari penelitian tersebut
jelaslah bahwa kebersihan sangat mempengaruhi efektivitasan belajar siswa. Semakin bersih kelas, maka siswa dapat belajar dengan dan ada sehingga dapat mencapai hasil dari pembelajaran. Meskipun sangat berpengaruh, kemudian siswa berspektur terhadap kebersihan kelas masih sangat kurang. Hal ini dibuktikan masih banyak siswa yang mereka seakan-akan tidak memperdulikan itu dan menjadi apa berserakan. Titik dua, keterbatasan penelitian berdasarkan pada pengalaman langsung penelitian dalam penelitian itu. Ada beberapa keterbatasan yang dialami dapat menjadi beberapa faktor agar dapat lebih memperbaiki bagaimana penelitian yang akan datang dan dapat lebih menyempurnakan daripada karena penelitian itu sendiri atau memiliki kekurangan yang harus diperbaiki dalam penelitian bahwa ada beberapa keterbatasan dalam penelitian tersebut antara lain satu jumlah responden yang hanya 33 orang tentunya masih kurang dari yang ditargetkan pada untuk menggambarkan keadaan yang dua dalam proses pengumpulan data informasi yang diberikan responden melalui keterangan terkadang tidak menunjukkan pendapat responden yang sebenarnya hal ini karena keterbatasan yang telah diperlukan maka peneliti memberikan beberapa rekomendasi yang disarankan berguna untuk penelitian. Berikut rekomendasi yang disarankan untuk peneliti selanjutnya yaitu satu peneliti selanjutnya disarankan melakukan penelitian berbagai macam metode agar data yang disajikan dua peneliti selanjutnya diarahkan untuk menambah periode penelitian di beberapa sektor. Tiga peneliti selanjutnya diarahkan untuk menambah periode peneliti sehingga dapat menunjukkan hasil dari penelitian yang lebih baik lagi. Oke, ada yang mau nanya? Sebutkan nama kelompoknya. Oh, saya aja. Pak, ini malah deket-deket banget. Saya diajarin jurnal kan deket Pak. Sebutin nama ya, Nek? Iya. Saya Zahra dari kelompok 5 ingin bertanya. Bagaimana cara menumbuhkan kesadaran seluruh peserta didik untuk menjaga kebersihan lingkungan dan solusi dalam pemecahan masalah kebersihan? Dari kamu dulu. Harus jawab kamu. Saya jawab, Pak. Hah? Ya, Tasro jawab. Saya mau jawab pertanyaan Zahra. Kalau tentang kebersihan kelas sih itu mah kesadaran diri sendiri aja ya. Misalnya kita melihat sampah berserakan diambil, ya kesadaran diri sendiri. Kayak solusinya tuh diadakannya pikir kelas kayak gitu untuk menjaga kebersihan kelas bersama. Mungkin itu aja sih. Yang lain, kelompok 5. Kelompok 5 ada 3. Cuma satu doang. Kelompok 5 siapa PJ? Putri, Put. Baru tadi jam. Kalau tadi 5 langsung bisa, baik aja. Tadi 5 langsung ke toilet, masih berapa pertanyaan. Tadi kan kesadarannya itu kayak ada piket kelas kan, menjaga kebersihan. Nah, kalau misalkan dalam kelas itu kayak ada yang nggak mau ngerjain piket kelas itu kan biasanya ada beberapa yang main denda gitu-gitu kan. Nah, sarannya selain denda itu apa gitu? Biar tetap dijaga gitu kebersihannya gitu. Baik, saya akan jawab pertanyaan Putri. Kalau menurut saya sih seharusnya dalam hal ini Doklas sudah sikap tegas ya. Karena kan yang membuat aturan kelas itu kan dari Doklas dan juga seluruh masyarakat juga harus pada komitmen, harus pada sepakat juga. Dan itu juga harus juga pada kalau misalnya apa namanya dalam menjaga lingkungan sekolah. Maksudnya tuh Doklas harus tegas sudah membuat peraturan itu agar disepakati bersama. Gak ada lagi pertanyaan. Ya. Satu lagi 3 pertanyaan. Nah, oke. Nggak ada pertanyaan. Tadi sebenarnya pertanyaan umum kan, pertanyaan ke sini. Ya. Contoh saya tambahkan pertanyaan yang tadi ditanya Putri dan Zahra. Seharusnya bertanya bagian dari materi, tapi tidak apa-apa saya tambahkan. Kalau misalnya sanksinya apa selain denda, tanya harusnya. Kamu bisa balikan apa denda sudah aktif di sini kan bisa.
Kalau belum aktif berarti apa dong solusinya kan gitu kan, ditanya balik kan misalnya. Solusinya kayak saya di kelas saya, kalau nggak piket selain denda 1 bulan piket, ya kapok dia. Jadi 1 bulan dia sendiri nggak piket dari 1 bulan bayar denda plus 1 bulan dipiket sendiri juga, itu namanya solusi. Artinya biar kapok dia sendiri ya nggak mau kerja bakti kan gitu kan, atau kerja kebersihan atau kebersihan piket kelas, nah itu tanggung jawab. Dikasih dia begitu. Ya, jadi ada shock terapinya tinggi namanya. Kelas 12 kalau kelas 3 siap-siap aja kan gitu kan. Atau terus yang dia tanya, saya bingung sama kelompok Natsman. Lihat di bagian bab 1. Di bab 1 ada rumusan masalah keefektivitasan. Ya. Sedangkan yang lain tuh keefektivitasan. Memang benar ya tulisannya? Coba cek, benar gak sih dalam tulisan kata baku yang benar? Coba Marcel, lagi. Yang lain-lain tadi di slide berikutnya keefektifan. Sedangkan di slide yang ini keefektivitasan. Paham maksudnya? Coba cek Lelatur, benar gak kata baku yang benarnya? Konsul. Jadi keefektivitasan. Coba cek benar gak keefektivitasan? Di KBBI pakainya F bukan? Iya, itu tahu. Nah, maksud jamnya dia pakai an belakangnya. Setahu saya nggak ada keefektifan ada. Ya efektivitas atau keefektifan. Iya kan? Ya. Tanda tanya, masa tanda tanya dia yang di situ ada dari rumusan sama tujuan. Terus di bagian berikutnya sana, bab berikutnya slide-nya nggak ada keefektivitasan. Ya, tulisannya waktu pakai F, judulnya pakai F atau pakai V? Nah, efektivitas. Efektivitas. Aktiviti. Oh, kalau aktiviti baru pakai P. Ya, maaf ya, kalau aktiviti asik. Jadi kalau aktivitas baru pakai P. Kalau efektivitas pakai F. Paham ya? Kan? Yang apa punya? Bukan data video ini kita baca itu, betul ya. Cuma itu doang efektivitasan aja. Paham ya? Terus berikutnya kalau diganti tuh yang diganti. Saya berikutnya mohon maaf. Tunggu pelan-pelan. Saya bingung tentang malah dulu. Saya bingung ada di bab 2 ada menurut Yos apa tuh? Yarso. Boleh tahu kenapa yang di slide berikutnya cuma nama Sugiorna apa siapa gitu coba lihat. Slide maju. Nah, itu kan ada orang ahli juga tuh. Terus slide 4 ya kalau salah. Nah tuh, Sugiono ya kan? Benar kan? Apa bedanya nama yang cuma satu sama nama yang 2? Bisa jelasin nggak? Tahu? Nggak tahu. Kalau penulisan kutipan, Ijo udah pernah jelasin. Kalau kutipannya ada 2 nama, berarti nggak boleh ditulis dua-duanya. Misalnya menurut Muhammad Jakasi, tak boleh ditulis Muhammad Jakasi, dua-duanya Ramdhani. Tapi yang ditulis cuma nama belakang. Menurut Jakasi, itu namanya kutipan, body note. Kalau footnote, catatan kaki, boleh tulis dua-duanya. Paham sini? Ya, ini sampai kuliah pakai ilmunya. Pak, bisa sih pakai 2, bisa. Asal, catatan. Apa asalnya? Ada nama bukunya. Contoh, menurut Muhammad Jakasi dalam buku kosakata. Berarti kamu mengambil punya menurut Muhammad Jakasi di buku kosakata. Kalau nggak tahu bukunya yang tadi kan nggak ada bukunya. Benar kan? Di kalimat-kalimat tadi kan ada judul bukunya kan, berarti itu kutipan orang kan, nama orang saja kan. Nah itu harusnya nama belakangnya dibagas bagus. Jadi nggak pakai nama lengkap. Ini sampai kuliah kepake terus, Haji sampai kuliah. Syukur-syukur Lailatul sama Giska daftarnya di kampus kedinasan ketemu meja BKG. Itu gue bangga banget dengan kampus. Oh saya bisa kan? Oh nanti mau kedinasan, Pak. BKG, mudah-mudahan daftar ke meja. Ujian bangga itu dari kelas ini saya mau pasang tuh peringkat bawah bisa masuk di kedinasan. Bos, usah. Bangga tuh luar biasa. Benar Aska? Mau masuk di mana kedinasan? Oh iya, berarti ketemu. Kalau BKG ketemu meja. Oh iya, pernah dulu anak pas kita. Dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang sudah maju.